Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra sekalian di manapun sahabat berada? Nah, hari ini kembali ketemu dengan Sendra ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah Indonesia. Nah, acara ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah ini adalah menginspirasi masyarakat untuk kemudian belajar kembali tentang ekonomi syariah, untuk kembali semangat menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan akhirnya adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah, keberkahan dunia dan akhirat. Dunia harus kita menangkan, tapi akhirat harus kita persiapkan. Nah, salah satunya lah dengan menerapkan ekonomi syariah. Sahabat Senda sekalian dimanapun saya berada, nah hari ini siapa kira-kira tokoh yang kita angkat hari ini ya? Nah, tokoh yang kita angkat di hari ini yang akan kita ajak ngobrol adalah Pak Ustadz Hendro Wibowo, SEI, Sarjana Ekonomi Islam, MM, ada lagi tambahan lagi nih yang terbaru nih, CFP ya, luar biasa. Apa itu CFP ya? Jadi beliau ini merupakan dosen ekonomi syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, SEBI ya. Dan saya dengar juga di beberapa kampus, ada di Paramadina, di UHAMKA, di UIN, pokok komplit di mana-mana ada beliau menginspirasi. Dan beliau juga merupakan sekretaris 5 DPP, pengurus DPP IAEI ya, merupakan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan sapa Ustadz Pak Hendro di Hendro dan Hendra. Wah, mirip-mirip. Beda-beda. Oh, dengan A ya. Ya, ada Ustadz Hendro. Assalamualaikum. Pak Ustadz, apa kabar? Sehat ya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat nih Ustaz Hendra. Wah, alhamdulillah. Kita biasanya cuma ketemu di virtual ya. Nah, hari ini ketemu virtual lagi. Iya. Biasanya ketemunya di AI atau kemudian di UHAMKA ya. Nah, alhamdulillah hari ini di virtual ya. Nah, alhamdulillah sehat ya. Nah, kita doain mudah-mudahan alhamdulillah. Nah, Pak Hendro, Pak Ustadz Hendro Wibowo. Ya. Nah, Ustadz, kalau boleh tanya saya, Ustadz, apa sih kegiatan ekonomi syariah yang Ustadz tekuni, yang Ustadz lakukan di hari ini, Ustadz? Ya, alhamdulillah Ustaz Hendra, terima kasih nih. Ini luar biasa. Dulu saya ingat antum nih waktu kita menguji bersama di UHAMKA ya. Oh iya. Ya, luar biasa. udah berapa tahun yang lalu, udah lama itu. Nah, jadi alhamdulillah aktivitas hari ini selain mengajar, mungkin saya hanya mengajar 2 kampus saja, SEBI dan UIN juga. Tapi UIN pun semester ini saya off dulu. Jadi hanya di SEBI saja mengajar, kampus yang lain juga off. Dan sekarang alhamdulillah lebih kepada praktisi di lembaga keuangan syariah, Ustaz. Alhamdulillah, keren ya. Waduh. Jadi alhamdulillah saya sebagai komisaris di BPRS, namanya BPRS Rial di Bekasi, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Nah, insya Allah karena masa pandemi ini, jadi kita stop dulu. Izinnya udah keluar, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan pandemi selesai sehingga kita bisa operasional. Iya. Alhamdulillah. Selain itu apa lagi, Ustaz? Saya dengar juga di IAI ya? Ya, artinya di fintech nih, fintech syariah. Fintech ya. Nah, ini fintech syariah, financial technology sebagai Dewan Pengawas Syariah, namanya Kozwa.id. Alhamdulillah ya. Peer-to-peer yang bergerak di peer-to-peer lending. Nah, selain itu, saya juga dengan teman-teman di NTB, kebetulan bersama dengan Rektor UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, namanya Dr. Baik Mulyana. Nah, kami sama-sama membangun fintech syariah juga. Dan saya di situ komisaris utamanya. Keren, komisaris semua nih. Ini lagi proses perizinan, Zat. Alhamdulillah. Doanya mudah-mudahan ini lancar lah. Waktu bulan hari kami sempat rapat dengan teman-teman tim ya. Alhamdulillah secara proposal administrasi kami siap, tapi masa pandemi pendaftaran untuk fintech yang baru di stop dulu. Jadi ditutup. Kami lagi menunggu ini kalau OJK-nya buka, insya Allah kami segera mendaftar. Alhamdulillah. Wah, pokoknya komplit. Praktisinya ada, akademisinya ada, pokoknya
Keren, kira bahasa anak muda sekarang TOP BGT top banget kira-kira gitu. Baik, Ustadz Endro. Nah, kita sampai lupa memperkenalkan Ustadz Endro ini. Ustadz Endro ini lahir di Balikpapan ya. Balikpapan tuh Kalimantan, Kalimantan ya. Jadi Kalimantan mana Ustadz itu? Timur ya. Kalimantan Timur, Ustadz. Ya. Beliau ini masih muda loh. 10 September 1983 ya. Masih muda banget ya. Wah, anak muda yang hebat, keren. 10 September 1983. Itu kira-kira berapa tahun ya? Belum 40 ya? Aduh, hebat. Keren. Masih 37 lah. Tapi sudah jadi komisaris ya, keren. Nah, Ustadz, ada banyak pertanyaan lagi dari masyarakat. Kira-kira kapan Ustadz mulai tertarik belajar ekonomi syariah, Ustadz? Ya, waktu itu mulai tahun 2000-an tuh, awal-awal kuliah ya. Jadi hijrah dari Kalimantan kemudian ke Jakarta ini, awal kuliah di SEBI itu. Nah, jadi mulai tahu apa itu ekonomi Islam. Sebelumnya kan kalau kita di Alia ini kan umum-umum saja, tidak lebih spesifik lah keilmuan. Nah, kemudian pada saat kuliah itu pun sempat vakum ya, karena saya kuliah juga agak terlambat, mengabdi dulu lah sekitar 2-3 tahun, kemudian baru ke Jakarta, hijrah ke Jakarta kuliah. Itu pun alhamdulillah kuliahnya juga dapat beasiswa itu dari PT Pupuk Kaltim tuh. Kuliah di SEBI. Ya. Tapi saya dengar antum aktif juga ya di POSE macam-macam ya. Jadi luar biasa. Bahkan sempat jadi ketua ya. POSE ya. Waktu itu di POSE itu mulai dari koordinator regional Jabotabek 2005. Nah, kemudian jadi presidium nasional ketuanya itu 2006. Mungkin anak-anak generasi milenial nggak tahu tuh, Ustadz. POSE itu apa kira-kira? Generasi milenial nggak tahu kadang-kadang tuh. Apa POSE itu? POSE ini kalau bisa kita sebutkan adalah ini, Ustadz Hendra, organisasi mahasiswa terbesar di dunia ini untuk ekonomi Islam. Ya, karena kan tidak ada itu organisasi khusus. Nah, singkatan dari Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Nah, ini alhamdulillah tergabung sekitar 160-an kampus lah, terutama kampus negeri, begitu juga dengan UIN dan kemudian IAIN dan kampus swasta lainnya. Wah, keren. Sahabat-sahabat bisa ikut tuh ya, bisa tuh ya, kira-kira bergabung juga. Nah ya. Nah, baik Pak Endro. Nah, kira-kira pertanyaan berikutnya adalah, apa sih, ada nggak kiat sukses kira-kira belajar ekonomi syariah? Pak Hendro di umur belum sampai 40 tahun, tapi Masya Allah karyanya banyak, tulisannya banyak, lalu kemudian berbuat untuk umat, ekonomi syariahnya juga luar biasa, nggak terhitung, luar biasa banyaknya, menginspirasi dan berbuat. Kira-kira apa sih kiat suksesnya, Ustaz? Ya, yang ini kita ambil dari kata Islam ini, Ustaz. Saya akan coba jabarkan tuh. Yang pertama, I-nya adalah istiqomah ini. Nah, ini istimroriyahnya ini kan harus sustain ini. Jadi kita menuntut ilmu ini harus terus lah. Mulai dari tadi kan awal 2000-an sampai sekarang pun alhamdulillah tidak terputus-putus. Walaupun dokternya belum selesai nih, Ustaz. Iya. Insya Allah benar-benar doain. Nah, yang kemudian adalah semangat nih, S-nya. Karena kalau hanya istiqomah saja tapi tidak kita termotivasi ya semangat ini, maka ya tidak sia-sia lah. Artinya kalau tidak ada jiwa yang semangat ini, maka akan bisa luntur tuh. Nah, kemudian L itu adalah tadi lanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Itu juga yang sekarang Ustadz lakukan ya, langsung lagi S3 saya dengar ya di Malaysia ya. Di Malaysia, Ustaz. Waduh, doain mudah-mudahan cepat selesai. Jadi dokter hebat nih. Amin. Allah. Nah, kemudian adab nih. Memang mau nggak mau kan adab sebelum ilmu kan, Ustaz. Iya. Nah, ini kita harus paham juga karena guru-guru kita ini kan kita harus punyalah mereka ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Jadi kita harus bagaimana menuntut ilmu ini, kita harus memahami lah adab-adabnya. Orang dulu belajar adab dulu baru belajar ilmu kan. Jadi ulama-ulama dulu itu belajar adab dulu baru belajar ilmu. Nah, sebagian masyarakat sekarang ya tidak jarang, artinya tidak semuanya kira-kira gitu. Cari ilmu tapi adabnya nggak dipelajari. Keren. Ya. Terus yang terakhir, jangan sampai nanti sudah guru besar
tahu-tahu wah ilmu adabnya kan ilmunya udah tinggi tapi adabnya ada. Nah, yang terakhir ini M-nya adalah alhamdulillah memang harus mandiri, Zat. Mandiri ya. Mandiri. Jadi ya mau nggak mau lah semangat. Saya S1, S2 memang alhamdulillah gratis, masa S3 gratis terus nggak enak juga sih. Jadi mau nggak mau ya. Itu artinya mandiri itu harus mandiri secara ekonomi, artinya harus punya bisnis. Nah, itu luar biasa. Nyambung nih berarti. 7 di antara sahabat Nabi yang jamin masuk surga, kulluhum tujar, semua mereka pedagang. Rasulullah juga pedagang. Nah, semangatnya ayo berdagang. Nah, baik. Mantap 3D ya. 3D, dosen dagang dakwah. Luar biasa. Nah, Ustadz, kira-kira apa pesan Ustadz untuk generasi milenial yang lagi sedang belajar ekonomi syariah ini kira-kira? Ya, kalau dulu kita kan mungkin zaman antum juga tantangannya berbeda dengan masa sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini ibaratnya semua akses terbuka lah. Mau kita marojinya, referensinya dimanapun kita bisa cari, gampang sekarang kan. Mau bahkan sudah ditranslate ya, dari bahasa Arab sudah translate ke bahasa Inggris atau mungkin juga ditarjem juga ke bahasa Indonesia. Nah, artinya sekarang akses mudah. Sekarang bagaimana kemauan kita, ini anak-anak muda ini, mau nggak kita ini untuk paling tidak bisa berubah, ya paling tidak ilmu kita bertambah, ya kemudian aktivitas kita mungkin bertambah, dan kemudian ya paling tidak karir kita kan bisa berubah kan, masa mau kayak gini-gini saja kan, seperti itu. Baik. Nah, intinya mau atau tidak ya paling tidak dari sekarang artinya kita harus teknologinya lakukan. Sudah terbuka, aksesnya sudah ada, kira-kira mau nggak? Kuncinya sudah ada nih, kira-kira mau nggak belajar ekonomi syariah, kira-kira gitu ya. Jangan sampai itu aja, laptopnya sudah ada, handphonenya sudah ada, tapi kemudian nggak mau belajar, kira-kira gitu. Waduh, keren-keren. Benar-benar. Nah, Ustadz, dalam perjalanan Ustadz belajar ekonomi syariah, ada nggak kira-kira yang membuat Ustadz down, kira-kira pesimis, ya Allah, kenapa kok begini sih, saya sudah dakwain ekonomi syariah, kok begini-gini aja. Pernah nggak, Ustadz? Ya, pernah, Ustadz. Bahkan ya itu dialami lah pada saat kita titik jenuh itu pasti ada. Ya karena memang, kenapa? Karena sekali lagi orientasi kita. Karena yang kita harapkan adalah hasil, bukan proses. Nah, sehingga kadang saya disitulah muhasabah itu, introspeksi. Karena yang kita harapkan adalah hasil, kok hasilnya begini, sehingga karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya tadi ngedon kan gitu kan. Akhirnya bangkit gimana, Ustaz? Nah, kita rubah bahwa orientasinya adalah ya mengharap ridho Allah aja, udah selesai kan begitu. Jadi itu menarik banget, Ustaz. Kalau Allah tujuannya, kalau Allah yang dicari, maka dunia dan seisinya Allah kasih. Tapi kalau Allahnya ditinggalkan, maka dunia dan seisinya pun Allah nggak kasih untuk kita. Pada keren-keren, top. Nah, terakhir Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari masyarakat. Ada nggak buku-buku atau media sosial? Pertama buku nih, ada nggak buku yang kira-kira yang bisa masyarakat pelajari untuk bisa belajar ekonomi syariah lebih dekat dengan Pak Hendro? Alhamdulillah nih, saat ini saya sudah menulis 6 buku ya. Ada Alhamdulillah, luar biasa produktifnya nih. Kemudian bersama dengan teman. Ini kalau sendiri ini namanya Biang Lala Ekonomi Islam. Oh, Biang Lala ya, keren. Temanya Biang Lala ya. Lala ini kata pengantarnya dulu Menteri Keuangan Pak Bambang Brojonegoro. Ya. Karena beliau selaku Ketua Umum YAI kan. Iya, iya. Terus kemudian ini ada Warna-Warni Ekonomi Islam. Oh, iya, iya. Nah, ini kata pengantarnya Rektor Paramadina. Karena saya MS adalah keuangan syariah di Paramadina. Terus ini kata pengantarnya ya, Rektor kita. Nah, kemudian ini yang ketiga, manajemen koperasi syariah. Oh, iya, iya, iya. Penerbitnya dari Raja Grafindo, dan alhamdulillah sudah banyak tersedia di toko buku Gramedia ini. Siap, beli, ayo sahabat-sahabat beli semua, beli ya, terus. Nah, semalam saya ngisi koperasi syariah dan promosi juga. Kalau mau baca tuntas A-Z koperasi syariah ya. Nah, beli, sahabat-sahabat sekalian, beli ya, insya Allah berkah. Nah, insya Allah. Ada lagi, Ustaz? Ini yang keempat, buku Pemberdayaan Ekonomi Nelayan. Oh, nelayan. Nah, luar biasa ya. Penerbitnya Indeks ini. Nah, ini juga pendekatannya dengan koperasi.
karena dulu kita melakukan pengabdian masyarakat, jadi saya tuliskan dalam bentuk satu buku. Nah, yang kelima, ini yang populer nih, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Ini investasi apa dan bagaimana investasi keuangan haji. Tuh, BPKH. sahabat-sahabat jangan nanti suzon baca media sosial, oh kayak gini, begitu, dan berbagai macamnya. Nah, baca. Nah, kira-kira ini menarik, kira-kira ya. Ini menarik nih, karena kita sudah bahas tuntas, alhamdulillah. Saya termasuk salah satu penulis, ada 4 penulis ya dengan anggota BPKH, kami tuliskan terkait dengan penjabaran regulasi dan investasi yang dilakukan oleh BPKH. Jadi baik. Insya Allah sudah tersedia kayaknya di websitenya BPKH. Jadi untuk lebih tuntasnya silahkan. Ya, beli pokoknya beli. Terus. Yang terakhir ini insya Allah bentar lagi terbit. Ini Dami, pengantar pasar modal syariah. Oh, pasar modal syariah. Ini penerbitnya Salemba 4. Insya Allah bulan Juni akan launching. Saya bersama dengan Pak Gunawan Yasni, kebetulan beliau ekspertis juga di pasar modal syariah, dan rekan saya Pak Prayogo. Alhamdulillah. 6 buku sudah menginspirasi Indonesia. Ada haji, ada pasar modal, ada koperasi. Pokok komplit. Nah, jadi luar biasa. Ini ada anak-anak muda belajar dari Pak Hendro, ini luar biasa, dahsyat. Nah, kita doain mudah-mudahan beliau istiqomah. Nah, media sosial ada nggak, Ustaz? Media sosial ada nggak, Ustaz? Nih? Apa, Ustaz, media sosial Ustaz nih? Nah, ada 3 ini kita punya. Yang pertama adalah Facebook ya. Facebooknya apa, Ustaz? Hendro Wibowo. Hendro Wibowo. Nusa Hendro sudah bergabung. Ya, dan jangan lupa like dan Ustaz Hendro udah gabung. Sama IG, Ustaz. Yang Instagram? kedua IG. Instagramnya apa, Ustaz? Hendro.wibowo2218. Oh ya, follow, sahabat-sahabat sekalian follow ya, ikutin ya Instagram beliau. Terus Ustaz, YouTube Ustaz? Yang sekarang YouTube pasti. YouTube-nya apa Ustaz nih? Namanya adalah Hendro Wibowo Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe. Nah, jangan sahabat-sahabat cuma subscribe yang lain. Nih, like dan subscribe ya. Nah, untuk kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, bantu Ustaz, bantu tokoh-tokoh ekonomi syariah ini. Ya, mudah-mudahan mereka semangat nanti bikin konten-konten yang bagus untuk ekonomi syariah Indonesia. Setuju? Like dan subscribe channel YouTube-nya Ustaz Hendro ya. Nah, ada lagi Ustaz yang lain? Cukup ya itu ya? Ya. Waduh, nggak terasa Ustaz, kita ngobrol ternyata sudah lewat lebih pada 10 menit ya. Nah, tapi Masya Allah. 20 menit. Iya. Semakin digoyang ibarat pohon itu semakin berguguran buah-buahannya itu, Masya Allah, luar biasa dahsyat. Ya. Sekali lagi, makasih Ustadz Hendro Wibowo ya. Mudah-mudahan penuh keberkahan, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi masyarakat dan mudah-mudahan menjadi passive income untuk kita dan keluarga sampai nanti ketemu Allah kelak. Dan mudah-mudahan ada banyak tokoh lain insya Allah yang akan kita ajak ngobrol kembali di ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah ini. Sekali lagi, makasih. Ada pesan terakhir? Ada tagar ayo belajar ekonomi syariah? Pesannya adalah mari bersama-sama memasyarakatkan ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Allah, keren. Terakhir, makasih sekali lagi Pak Hendro. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, sampai jumpa juga insya Allah bersama tokoh ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah yang lainnya. Sekali lagi, salam ekonomi syariah, salam bisnis syariah, salam Al-Quran. Ayo belajar ekonomi syariah, ayo menerapkan ekonomi syariah. Semoga insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insya Allah. Makasih Pak Hendro sekali lagi. Salam hangat, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.